Halo Jakwi Radar, selamat sore. Tentunya kesempatan kali ini mudah-mudahan kabar Jakwi Radar semua baik-baik saja pastinya ya. Di kesempatan kali ini saya Karin hadir bersama di samping saya sudah ada tamu yang sangat luar biasa, Pak Hartoto selaku Kepala Satpol PP Kota Tegal, yang tentunya hari ini kita bakal ngobrol bareng-bareng ya Pak ya, seputar tegak-tegakan disiplin protokol kesehatan. Di antaranya juga nih yang harus banget wajib kita lakukan dan harus kita ingat ya Pak ya, yaitu 3M. Apa aja Pak? Oke, yang pertama yaitu jangan lupa ya untuk wajib menggunakan masker. Kemudian wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan juga wajib untuk menjaga jarak. Nah, itu kan bagian dari protokol kesehatan ya Pak Hartoto. Seperti yang sudah kita lakukan nih Jakwi Radar, kita juga sudah social distancing. Jadi tentunya mudah-mudahan pastinya aman ya. Oke, di kesempatan kali ini sebelumnya ya Pak Hartoto, gimana kabarnya kalau boleh tahu sejauh ini sudah masih tetap bertahan Bapak? Oh, masih tetap. Luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk bertarung melawan Corona ya Pak ya. Tetap semangat. Oke, nah di kesempatan kali ini sebelumnya untuk Pak Hartoto sendiri, saya punya beberapa pertanyaan khususnya memang yang mungkin banyak ditanyakan juga ya oleh pemirsa dari Radar Tegal juga nih. Saya mewakili mereka ingin menanyakan nih, sejauh ini Kota Tegal sendiri itu kan sudah melalui banyak proses ya Pak untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kota Tegal sendiri khususnya. Mulai dari lokal lockdown waktu itu, kemudian PSBB, kemudian juga sudah mulai masuk new normal ya. Sampai akhirnya bisa dibilang ini cukup tindakan yang cukup bagus karena dinilai bisa mencegah penularan COVID-19 lebih banyak begitu. Kalau dari segi angka ya Pak ya. Nah, kemudian di sini yang saya ingin tanyakan, ini semua kan bisa membuat Kota Tegal menjadi kota pertama dengan zona hijau ya di Jawa Tengah. Nah, menurut Pak Hartoto sendiri nih, apa tanggapannya dengan prestasi dari Kota Tegal yang memang cukup bagus kali ini? Silahkan Bapak. Ya, saya merasa senang dan bangga karena Kota Tegal bisa menekan angka masyarakat yang terkena virus corona, sehingga bisa menjadi sebuah daerah yaitu zona hijau. Ya, kita cukup bangga sebagai masyarakat Kota Tegal, dan itu merupakan hasil kerja keras dari seluruh masyarakat Kota Tegal, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Oke, ini memang cukup membanggakan, tapi tentunya kita juga nggak boleh sampai lengah ya Pak ya, karena kan memang COVID-19 ini kita masih belum tahu kapan berakhirnya begitu. Dan tentunya kita juga terus melakukan upaya preventif ya, baik itu dari pemerintah Kota Tegal sendiri atau bahkan mungkin kita masyarakat ya. Kita kan perlu yang namanya bekerja sama. Maka dari itu yang saya tahu pemerintah Kota Tegal membuat regulasi yaitu Perwal nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas Perwal nomor 13 tahun 2020, di mana di sini tentang pencegahan penularan COVID-19 di Kota Tegal. Kalau boleh dijelaskan Pak kepada kita semua Jakwi Radar nih yang sudah menyaksikan, apa saja sih isi Perwal itu, kemudian kapan mulai diterapkan kepada masyarakat? Ya, sebenarnya Perwal 29 tahun 2020 itu sebenarnya kan hampir sama dengan Perwal lama, yaitu Perwal nomor 13 tahun 2020. Ini berkaitan dengan pencegahan penularan coronavirus DC 2019. Hanya saja ada beberapa penambahan khususnya pada sanksi ya. Jadi sanksi yang tadinya tidak ada sanksi denda, namun demikian pada Perwal 29 2020 ini di situ dimasukkan ada sanksi denda. Sebenarnya bukan hanya masalah sanksi yang diatur di dalam Perwal tersebut, tetapi juga berkaitan dengan manajemen kesehatan masyarakatnya ya. Kemudian juga mengenai edukasi, sosialisasi tentang coronavirus tersebut kepada masyarakat. Oke, itu gambaran umum dari isi Perwal tersebut ya. Yang terbaru yang saya tahu itu ada denda 100.000 kalau tidak mengenakan masker. Atau mungkin lebih jelasnya terkait dengan denda tersebut boleh disampaikan Pak pada Jakwi Radar? Ya.
Jadi masalah sanksi di dalam Perwal 29 tahun 2020 itu ada bermacam-macam. Ya. Mulai dari teguran lisan, kemudian teguran tertulis, kemudian berikutnya ada kerja sosial, hukuman fisik, kemudian sanksi denda itu untuk yang perorangan. Kemudian yang untuk perusahaan itu ada teguran lisan, teguran tertulis, kemudian ada pembubaran, berikutnya ada pencabutan izin. Itu. Jadi kemudian untuk sanksi denda itu angkanya Rp100.000. Rp100.000. Namun demikian kita juga tetap memperhatikan masukan dari berbagai kalangan ya. Karena akhir-akhir ini juga pemberian sanksi denda tersebut mendapat ya semacam kritik seperti itu. Sehingga sanksi denda ini tetap kita minimalisir ya, kita minimalisir. Itu sebagai mungkin yang terakhir lah untuk kita berikan sanksi denda. Demikian. Gitu. Oke, itu dari denda yang sudah Bapak jelaskan tersebut, itu berarti tidak hanya berlaku untuk yang tidak mengenakan masker saja ya, tapi mulai dari kerumunan atau bahkan mungkin yang lainnya, Pak? Ya, betul. Jadi yang diatur di dalam Perwal itu bukan hanya masalah penggunaan masker, tapi juga berkait dengan yang lain, misalnya dengan social distancing ya, jaga jarak, kemudian juga kerumunan dan seterusnya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan penggunaan masker saja. Kalau boleh tahu, itu waktunya sudah mulai diterapkan itu sejak kapan ya Pak? Untuk Perwal yang baru, Perwal 29 tahun 2020, ini diberlakukan mulai tanggal 1 September. 1 September 2020. Oke, berarti sejak sejauh ini kurang lebih sudah 1 bulan ya? 1 bulan. Sejauh ini apakah banyak tanggapan negatif dari masyarakat, Pak? Karena kan kalau mengingat angkanya itu tertera jelas ya, Rp100.000. Kalau misalkan kita melihat dari ekonomi masyarakat kita sendiri yang masih ada yang menengah ke bawah, Rp100.000 itu dirasanya berat sekali ya Pak. Kalau misalnya hanya untuk sekedar tidak mengenakan masker, atau mungkin kita secara tidak sengaja ada dalam posisi di mana kita ada dalam kerumunan begitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk yang denda administrasi Rp100.000 itu solusi terakhir. Jadi kita tetap menawarkan sanksi-sanksi yang lain. Tetapi manakala pelanggar atau masyarakat itu memang menghendaki untuk memilih denda Rp100.000, ya kita persilakan. Katakanlah misalnya ada seseorang yang terjaring razia, katakanlah seperti itu. Nah kemudian mereka ini punya waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa melakukan sanksi yang lain, misalnya sanksi sosial, hukuman fisik dan seterusnya. Mereka memilih untuk diberikan sanksi denda, ya kita persilakan. Jadi denda ini sama sekali tidak kita paksakan. Gitu. Berarti memang itu kesepakatan terakhir ya. Iyalah. Kalau misalkan contoh saya ada dalam posisi di mana saya melanggar peraturan protokol kesehatan, terus saya ada di posisi lagi mepet nih waktunya. Berarti saya ya udah Pak, saya bayar Rp100.000. Begitu? Iya, begitu. Jadi bukan paksaan sama sekali. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini sudah berapa banyak angka yang Bapak dapatkan dari laporan jajaran Bapak mungkin terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan ini? Kalau pelanggar ini kurang lebih sekitar ya 700-an. 700. Itu tersebar di Kota Tegal dan sekitarnya. Iya. Kota Tegal dan kalau operasi kan semuanya di wilayah Kota Tegal ya. Namun demikian pelanggar ini ya campuran, ada yang dari Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Kota Tegal sendiri. Oke. Sudah ada angka 700. Kalau dari kita lihat angka ini cukup besar ya Pak ya, sudah hampir menyentuh angka 1.000. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kemudian jajaran dari Satpol PP Kota Tegal, memangnya langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 ini, khususnya untuk dalam protokol kesehatan? Ya, jadi sesuai kewenangan kami sebagai bidang penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini adalah yang melakukan
penegakan hukum, khususnya dengan penggunaan masker, protokol kesehatan yang lain. Kemudian kita juga melakukan patroli untuk melakukan pengawasan kegiatan masyarakat. Jadi manakala ada katakanlah kerumunan, kemudian masyarakat lain yang mungkin melakukan aktivitas usaha yang tidak menjaga protokol kesehatan, maka akan kita berikan peringatan, kita berikan sosialisasi. Oke, tadi Bapak menyebut ada patroli ya, itu apakah dilakukan secara berkala setiap hari atau mungkin ada rentang waktu tersendiri Pak? Ya, harapan kita ya setiap hari kita tetap melaksanakan patroli. Nah, kemudian dalam pelaksanaan perwal ini dari pemerintah Kota Tegal sendiri, khusus Satpol PP Kota Tegal, sudah menggandeng instansi mana saja untuk bisa bergabung dalam rangka upaya yaitu tadi pencegahan penyebaran virus corona. Untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat, kita melibatkan dari satuan-satuan samping dari TNI, Polri, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Badan Keuangan Daerah. Oke, itu banyak sekali instansi-instansi memang sudah diajak kerjasama untuk sama-sama menegakkan disiplin protokol kesehatan ya. Tapi kalau boleh saya tahu nih, kebanyakan kalau di Kota Tegal sendiri itu banyaknya apakah tidak mengenakan masker, apakah mungkin dari segi keramaian seperti hajatan dan lain-lain yang banyak ditemui Bapak selama misalnya patroli apa saja? Ya, kebanyakan memang tidak menggunakan masker, itu yang terbanyak. Kemudian yang kedua, cara penggunaan masker yang tidak benar. Rata-rata seperti itu. Itu padahal yang paling sederhana ya Pak ya. Kalau misalnya social distancing mungkin kita bisa, tapi yang paling sederhana adalah untuk diri kita sendiri yaitu dari masker ya. Kenapa sih Pak, kira-kira kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, kenapa masih banyak masyarakat yang masih sulit ya untuk mengenakan masker? Ya, kalau alasannya sih ya berbagai macam ya. Kadang ada yang lupa, kemudian merasa pengap, tidak nyaman seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Banyak kan seperti itu kalau kita tanya. Berarti belum ada kedisiplinan yang tinggi dari masing-masing individunya ya Pak ya. Oke, nah kalau misalkan begitu sudah melakukan upaya sosialisasi mungkin Pak untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk bisa mengenakan protokol kesehatan lainnya? Ya, sosialisasi kan sebenarnya sudah masif dilakukan ya, bukan hanya dari Satpol, tentu dari dinas yang lain ya, dari Dinkes dan OPD-OPD yang lain. Saya kira untuk masker ini untuk masyarakat, seluruh masyarakat sudah memahami mungkin ya. Nah, tinggal ini dari kesadaran dari individu masing-masing. Kalau sosialisasi saya kira setiap kita keluar ya pasti kita sampaikan. Keluar rumah selalu menggunakan masker kan. Oke, nah kalau dari Satpol PP sendiri sejauh ini sudah memperhatikan belum kira-kira mana saja sih, sektor mana saja, apakah dari sektor usaha, hiburan, prasarana dan sarana apa saja yang mungkin harus ditegakkan sekali untuk protokol kesehatan? Mungkin sarana hiburan atau hajatan atau apa? Ya menurut saya semua itu menjadi prioritas. Baik. Kegiatan masyarakat, kegiatan sosial, kemudian tempat-tempat usaha, kemudian juga tempat hiburan, itu semuanya menjadi prioritas untuk bisa kita lakukan pengawasan, pencegahan penularan di tempat-tempat tersebut. Kalau dari sisi sarana dan prasarana atau mungkin tempat hiburan, tempat umum, fasilitas umum di Kota Tegal ya Pak ya. Sejauh ini yang paling sulit Pak untuk menerapkan protokol kesehatan tadi yang mana saja? Apakah dari segi yang mungkin hajatan atau mungkin rumah makan? Soalnya kan saya tahu saat ini masih banyak ya rumah makan yang masih buka bahkan dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya, itu memang masih ada sebagian tempat-tempat usaha termasuk rumah makan ya, kemudian itu tadi kegiatan-kegiatan lain seperti tempat hajatan, kadang yang juga ini acara-acara keagamaan, kadang-kadang juga masih agak kesulitan kita untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di situ. Kalau yang sedang terjadi saat ini dan beberapa hari yang lalu Pak, demo terkait dengan RUU Ciptaker nih, itu kan mereka banyak sekali masyarakat yang akan berkumpul. Kira-kira dari Satpol PP sendiri apa yang sudah dilakukan Pak? Ya,
Terkait dengan demo itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu ya memang terus terang kami dari Satpol itu terus terang masa kesulitan ya untuk melakukan pengawasan tentang protokol kesehatan. Karena mengingat ya jumlahnya mereka cukup banyak. Besar ya. Jadi mungkin agak riskan juga kalau kita melakukan penertiban di sana. Sedangkan kondisi mereka juga kayaknya tidak memungkinkan untuk kita melakukan upaya-upaya penertiban pada saat demo seperti itu. Itu memang terus terang kita masih sulit ya, karena ya. memang jangkauannya luas, kemudian juga masyarakatnya banyak juga begitu banyak, ya. Kan seperti itu. Kondisi psikologisnya juga mungkin tidak memungkinkan untuk kita bisa melakukan. Meskipun aparat sudah dikerahkan semua, tapi sepertinya tetap tidak memungkinkan ya Pak ya untuk tetap mendisiplinkan mereka ya. Oke. Karena kita fokusnya juga, kepolisian juga kan fokusnya pengamanannya, pengamanan demonstrasinya ya. Oke. Itu. Oke, terakhir pertanyaan dari saya Pak Hartoto, apa sih yang seharusnya disadari oleh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya tentang COVID-19 ini? Mungkin Bapak bisa disampaikan kepada Cakwiradar untuk bisa tetap tadi ya menetapkan atau mungkin mendisiplinkan diri terhadap protokol kesehatan. Boleh Pak diberikan himbauannya untuk Cakwiradar semua? Menurut saya ini virus corona atau COVID ini kan pencegahannya itu adalah melalui interaksi ya antara satu dengan lain. Ya sebaiknya yang harus dipedomani adalah hindari atau jaga interaksi yang berlebihan dengan orang lain. Sementara kita tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Oke, Cakwiradar, demikian obrolan saya bersama Pak Hartoto yang sudah hadir di sini selaku Kepala Satpol PP Kota Tegal. Tadi kita udah ngobrol banyak banget seputar tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan. Di antaranya juga tadi yang sudah Bapak sampaikan nih ya, ingat pesan Ibu. Boleh disampaikan lagi Pak sekali lagi untuk Cakwiradar? Yang pertama, wajib menggunakan masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, wajib menjaga jarak. Wajib menjaga jarak. Kita juga sudah social distancing untuk obrolan kita hari ini ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan informasi yang sudah kami sampaikan di podcast kali ini bermanfaat dan tentunya bisa kita sama-sama terapkan ya Pak ya dalam kehidupan sehari-hari demi menekan penyebaran virus corona. Sekali lagi terima kasih Pak Hartoto untuk waktunya dan tentunya Cakwiradar. Sampai jumpa.